Blaugrana membayar Enriquez Negreira sebagai upaya untuk mempengaruhi wasit agar membuat keputusan yang menguntungkan Barcelona. Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah update berita bola selengkapnya. Langsung saja kita mulai dari informasi pertama. Kita akan membahas tentang Erling Haaland, terkhusus tentang 5 rekor yang diukir olehnya usai bikin queen trick ke gawang RB Leipzig. Erling Haaland menunjukkan performa yang luar biasa ketika Manchester City meremukkan RB Leipzig di Liga Champions 2022-2023. Haaland mencetak queen trick alias 5 gol dan mencatatkan sejumlah rekor penting. Erling Haaland menggila di laga Manchester City versus RB Leipzig, yang mana untuk pertandingan ini digelar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel leg kedua 16 besar Liga Champions 2022-2023 di Etihad Stadium ini berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan Manchester City. Erling Haaland menjadi bintang utama kemenangan Manchester City dengan memborok 5 gol sekaligus, alias dapat kita sebutkan sebagai queen trick. Dua golnya dicetak oleh Ilkay Gundogan dan juga Kevin De Bruyne. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak maju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 8-1 setelah laga Liga pertama Februari lalu berakhir dengan skor 1-1. Lalu apa saja sih rekor yang sudah diukir oleh Haaland dengan performa yang sangat menakjubkan ini? Rekor pertama adalah menjadi yang tercepat dan juga termuda yang mencapai 30 gol. Erling Haaland itu menjadi pemain tercepat yang mampu mencetak minimal 30 gol di Liga Champions. Pemain 22 tahun itu hanya butuh 25 laga untuk bisa mencetak 33 gol di Liga Champions. Haaland melewati rekor yang dibuat oleh Ruud van Nistelrooy yang membutuhkan 34 laga untuk mendapatkan gol ke-30. Selain itu, Haaland juga menjadi pemain paling muda yang mencetak minimal 30 gol di Liga Champions. Haaland itu baru berusia 22 tahun dan 236 hari ketika mencetak gol ke-30. Lebih muda dari Kylian Mbappe. Rekor yang kedua adalah menjadi 3 pemain yang bikin 5 gol di Liga Champions. Nah, mencetak 5 gol adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi di Liga Champions. Tidak banyak pemain yang bisa mencatatkan prestasi itu. Ternyata sejauh ini hanya ada 3 pemain yang melakukannya. Pemain pertama yang mencetak 5 gol dalam satu laga Liga Champions adalah Lionel Messi. La Pulga melakukannya pada tahun 2012 lalu ketika Barcelona menang 7-1 atas Bayer Leverkusen. Kemudian ada juga Luis Adriano yang melakukan bersama dengan Shakhtar pada tahun 2014. Adapun pada kala itu Adriano mencetak 5 gol dalam durasi 82 menit. Adapun untuk Messi melakukannya dalam waktu 84 menit. Sedangkan untuk Haaland hanya butuh 57 menit saja untuk mencetak 5 gol. Rekor yang ketiga adalah 39 gol semusim untuk Manchester City. Musim pertama Erling Haaland bersama dengan City benar-benar mengesankan, sebab ex pemain FC Salzburg itu langsung tercatat dalam sejarah klub sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Sebelum Haaland, pencetak gol terbanyak City dalam satu musim adalah Tommy Johnson. Dia melakukannya pada musim 1928-1929. Rekor berusia 95 tahun itu dipecahkan oleh Haaland pada musim pertamanya, termasuk 5 gol ke gawang RB Leipzig. Kini Haaland sudah mencetak 39 gol untuk City di semua ajang. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah. Rekor yang keempat adalah gol terbanyak Man City di Liga Champions. Jadi sebelum era Haaland, monster pencetak gol di City di Liga Champions adalah Sergio Aguero. Dari total 49 laga di Liga Champions, Aguero mencetak 36 gol dengan seragam Manchester City. Aguero sendiri memainkan 64 laga di Liga Champions bersama dengan City. Musim paling produktif dari Aguero bersama dengan City terjadi pada tahun 2016-2017. Saat itu, Aguero mencetak 8 gol dari 8 laga, dan Aguero juga bahkan membuat 2 hat-trick. Dengan 8 gol, Aguero tercatat sebagai pemain City dengan gol paling banyak di Liga Champions dalam satu musim. Namun kini, rekor tersebut dipatahkan oleh Haaland yang sudah mencetak 10 gol. Dan rekor yang terakhir adalah menyamai rekor gol pribadi. Nah, untuk Erling Haaland sendiri sudah mencetak 10 gol di Liga Champions musim 2022-2023. Catatan ini membuat Haaland menyamai rekor pribadinya.
10 adalah jumlah rekor gol Haaland di Liga Champions dalam satu musim. Pada musim 2020-2021, Haaland sudah berhasil membuat 10 gol dari 8 laga di Liga Champions. Dan itu adalah rekor terbaik Haaland dan kini dia kembali mencapai level tersebut. Dan untuk Haaland punya minimal 2 laga dan bisa mempertajam rekor gol terbanyaknya dalam satu musim di Liga Champions. Lanjut ke informasi berikutnya, datanya dari Mohamed Salah. Ini ada berita yang buruk yang mana baru-baru ini rumah dari Mohamed Salah kemalingan. Bahkan sampai-sampai tabung gasnya itu mau digondol tapi gagal. Dan nasib sial itu dialami oleh bintang Liverpool yakni Mohamed Salah. Jelang duel melawan Real Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 16 Maret 2023, rumah dari Mohamed Salah kemalingan. Dilansir dari Al-Ahram, rumah Salah yang berada di kawasan Kairo, Mesir, disatroni sejumlah orang yang tak dikenal. Mereka memaksa masuk dengan merusak jendela dan juga menggasak beberapa benda. Laporan menyebutkan bahwa receiver televisi Salah dicuri oleh kawanan maling tersebut. Alat-alat masak yang berada di sana juga digondol nih. Namun tabung gas yang ditempatkan di taman tidak berhasil mereka curi, sebab itu terlalu berat untuk mereka bawa. Insiden ini terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 yang lalu. Dan hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami kasusnya. Sejumlah rekaman dari CCTV juga masih diperiksa. Polisi juga belum menangkap orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Dan ini seperti pukulan yang telak yang diterima oleh Salah untuk kedua kalinya dalam sehari. Sebab di waktu bersamaan, Salah juga gagal penalti dan Liverpool kalah. Tidak menutup kemungkinan masalah semacam ini bisa saja mengganggu mental dari Mohamed Salah, dikarenakan dirinya juga harus berlaga melawan Real Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Di sisi lain, Mohamed Salah dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk angkat kaki dari Anfield meskipun sebelumnya sudah tekan kontrak baru di Anfield. Sebelum musim ini dimulai, fans Liverpool juga dilanda rasa cemas yang sangat mengganggu. Hal ini berkaitan dengan masa depan dari Mohamed Salah. Pasalnya, ia juga tak kunjung memperbaharui kontrak barunya di Liverpool. Namun pada akhirnya kesepakatan diraih kedua pihak. Salah resmi memperpanjang kontraknya selama 3 tahun di Liverpool. Mohamed Salah memang sudah menekan kontrak baru, namun hal tersebut tidak menghalangi munculnya rumor terkait masa depannya di Liverpool. Belum lama ini ada kabar bahwa Salah masuk bidikan klub Sultan Paris. Apalagi kalau bukan Paris Saint-Germain. Sekarang ini mereka memang masih punya Neymar, Lionel Messi, dan juga Kylian Mbappe. Namun usut punya usut, masa depan ketiga pemain itu belakangan disebut tidak jelas. Ada yang menyebut bahwa ketiganya bisa saja cabut dari PSG pada musim panas nanti. PSG pun membuat langkah mengantisipasi. Mereka juga membidik sejumlah pemain untuk menggantikan salah satu dari 3 penyerang itu. Disitulah nama dari Mohamed Salah muncul. Kini ada juga kabar positif bagi PSG dalam perburuan Mohamed Salah. Kabarnya pemain asal Mesir ini disebut tengah mempertimbangkan untuk cabut dari Liverpool. Klaim tersebut berasal dari laporan PJ Jones. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool mungkin saja siap melepas Mohamed Salah, sebab mereka juga bisa mendapatkan banyak duit dari penjualan Salah. Uang itu nantinya akan dipakai untuk meregenerasi skuad asuhan Jurgen Klopp. Agen Mohamed Salah yakni Rami Abbas Issa sebelumnya sempat akan bicara terkait masa depan kliennya. Ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut Salah ingin cabut dari Liverpool adalah kabar palsu. Sebelumnya ada juga laporan bahwa Salah siap cabut dari Anfield jika Liverpool tak berhasil mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Rami juga lantas menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak pernah punya niatan untuk pindah ke klub lain. Adapun untuk Abbas Issa di Twitter mengatakan, omong kosong, ini tidak pernah dibahas atau dipikirkan. Tidak lolos ke Liga Champions bahkan tidak terlintas dalam pikiran kami. Lalu bagaimanakah kedepannya nasib dari Mohamed Salah di Liverpool? Akankah Mohamed Salah akan pergi sesuai dengan rumor yang sudah beredar? Menurut mimpin sepertinya tidak seperti itu. Sepertinya Mohamed Salah juga akan tetap berada di Liverpool. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Presiden La Liga yang sudah mengecam sikap menyepelekan Barcelona dalam skandal penyuapan wasit. Javier Tebas yang merupakan Presiden La Liga menuntut ketegasan Barcelona atas kasus yang sedang mereka alami. Tebas tidak suka dengan pergerakan Barcelona dalam masalah tersebut. Raksasa La Liga Barcelona memang sudah tersandung kasus yang berhubungan dengan komite wasit. Tim Catalunya tersebut dituduh atas penyuapan ke Enrique Negreira.
Negreira yang merupakan mantan wakil presiden komite wasit menjadi perbincangan media di 4 minggu terakhir karena membayar Enriquez Negreira sebagai upaya untuk mempengaruhi wasit agar membuat keputusan yang menguntungkan Barcelona. Barcelona juga didakwa telah membayar secara ilegal ke Negreira dan juga perusahaan dari Negreira yang bernama Dasnil 95. Diperkirakan Barcelona menyuap sebesar 7,4 juta euro antara tahun 2001 hingga pada tahun 2018. Adapun untuk Javier Tebas mengatakan, "Saya malu, kami masih belum memiliki penjelasan yang meyakinkan. Kami tidak memiliki penjelasan dari Barcelona dan beberapa hari telah berlalu." Jaksa Spanyol juga telah mengkonfirmasi niat mereka untuk meminta hakim meninjau kembali kasus penyuapan itu. Di sisi lain, Javier Tebas juga meminta Joan Laporta untuk mengundurkan diri jika tuduhan terbukti. Dan Tebas sekarang telah menegaskan pesannya, dikarenakan kasus ini terus berkembang. Ketua La Liga itu tidak senang dengan kurangnya pergerakan Barcelona dalam kasus ini. Adapun untuk Javier Tebas, seperti yang dikutip dari laporan Marca mengatakan, "Saya tidak tahu apakah posisi Presiden Barcelona sudah benar atau tidak." Barcelona kemudian dituntut untuk serius menanggapi permasalahan mereka. Tebas juga berharap permasalahan ini akan diselesaikan dengan tepat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Saya tidak peduli mengenai waktu dengan krisis reputasi seperti ini. Tidak hanya untuk Barcelona, tetapi juga untuk sepak bola. Kita harus bertindak. Jika ada pihak yang bersalah, siapapun itu harus bertanggung jawab. Jika tidak ada pihak yang bersalah, maka lebih baik untuk semua orang," ujar dari Tebas lebih lanjut. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Owin It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.